Om Swastiastu, sahabat seni, kembali lagi bersama saya Ikomang Diki Putra Sentana. Saya adalah mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar, Fakultas Seni Pertunjukan, Program Pendidikan Seni Karawitan 4B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian saya terhadap suatu objek kearifan lokal yang berada di Kabupaten Jemberana. Objek tersebut adalah Kendang Mebarung. Kendang Mebarung merupakan salah satu kesatuan tumbuhan kendang yang berukuran lebih besar dari kendang pada umumnya. Kendang Mebarung memiliki panjang 2-3 meter dengan garis tengah 1 meter. Kendang Mebarung terdiri dari dua kata, yaitu kendang dan mebarung. Kendang berarti suatu instrumen yang berada di Bali terbuat dari kulit dan kayu. Kemudian mebarung berarti suatu ajang kontestasi atau perlombaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kendang mebarung berarti kendang yang digunakan untuk perlombaan atau mebarung kendang. Hanya saja kendang mebarung ini memiliki ukuran jauh lebih besar dari kendang pada umumnya, baik itu kendang yang berada di gong gebiar maupun kendang yang berada di ensemble gamelan lainnya. Fungsi kendang mebarung adalah selain untuk perlombaan, dapat juga digunakan sebagai pengiring dalam upacara pengabenan di Bali. Besarnya ukuran dari kendang mebarung diperkirakan disebabkan oleh rasa jengah masyarakat Jemberana dan juga dipengaruhi oleh bedug yang ada di masjid. Karena populasi masyarakat beragama Muslim sekitar 30% berada di Kabupaten Jemberana. Kemudian berbicara masalah mebarung kendang atau lomba kendang mebarung, yang menjadi tuntutannya adalah bagaimana seorang penyaji kendang tersebut menguasai teknik-teknik pukulan kendang mebarung. Karena semakin banyak penyaji kendang tersebut menguasai teknik pukulan kendang mebarung atau pola pukulan kendang mebarung, maka akan semakin baiklah persembahan yang dihasilkan. Melihat pola pukulan kendang menjadi sangat penting ketika melakukan mebarung kendang, maka dari itu yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian saya kali ini adalah pola pukulan kendang di salah satu sanggar kendang mebarung di Jemberana dan juga perkembangannya hingga saat ini. Dalam penelitian kendang mebarung kali ini, saya melakukan penelitian di salah satu sanggar, yaitu Sanggar Kendang Purwogite, yang berlokasi di Banjar Sebual, Desa Dangendukadaya, Kecamatan Jemberana. Untuk menggali informasi, saya menggunakan metode wawancara, mewawancarai dua narasumber, yaitu I Nyoman Arnawo dan I Kadek Haryanta. I Nyoman Arnawo sendiri, beliau merupakan pendiri dari sanggar tersebut. Kemudian I Kadek Haryanta adalah salah satu peserta dari sanggar tersebut. Kemudian pokok bahasan pertama adalah tentang pola pukulan kendang mebarung. Menurut narasumber I Kadek Haryanta, pola pukulan kendang mebarung ada dua bagian, yaitu bagian teraan dan bagian centongan. Bagian teraan merupakan bagian inti dari tabuhan kendang mebarung. Kemudian bagian centongan adalah aksen dari teraan tersebut. Pola pukulan teraan ini dibagi menjadi 4, yaitu pola pukulan 3, pola pukulan 4, pola pukulan 5A, dan pola pukulan 5B. Kemudian bagian centongan ini dibagi menjadi 8. Di dalam pertunjukan kendang mebarung, di dalam satu seko itu terdapat 2 orang penyaji kendang. Yang harus diperhatikan adalah ketika menggunakan pola teraan ini, kedua penyaji kendang tersebut harus menggunakan pola teraan yang sama agar menghasilkan suara yang lebih baik. Pada umumnya, pola teraan ini, antara keempat pola teraan ini sebenarnya memiliki kesamaan, hanya saja perbedaannya di pengurangan pukulan, atau lebih banyak atau lebih sedikit. Misalnya saja di pola pukulan 5A dan pola pukulan teraan 4 itu, pada sebenarnya pola pukulan teraan 4 itu adalah pola pukulan 5B yang dikurangi 1 pukulan. Jadi pada dasarnya semua pukulan itu sama, hanya saja terdapat pengurangan atau ditambahkan. Di sanggar kendang Purwogite ini cenderung menggunakan pukulan teraan 5A. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan I Nyoman Arnawo yang merupakan pemilik dari sanggar tersebut sekaligus pelatih di sanggar tersebut. Beliau berasumsi bahwa pola pukulan teraan 5A ini menghasilkan barungan yang paling baik. Karena apabila menggunakan pola teraan 3, pola teraan 4, dan pola teraan 5 ini, lebih banyak terkadang penabuh itu melakukan kesalahan. Pertimbangannya adalah
jika melakukan pola pukulan teraan 3 ini, hasil tetabuhan yang dihasilkan adalah dari kedua penyaji kendang tersebut akan menghasilkan pola pukulan yang seolah bergantian, bukan berpaketan atau berkaitan, namun bergantian, sehingga terlihat banyak yang kosong. Selain itu juga apabila pola teraan 3 ini diberikan centongan, cenderung monoton karena centongan yang masuk pada pukulan teraan 3 ini tidak begitu banyak jenisnya. Kalau tidak salah 1 atau 2 saja yang bisa dimasukkan ke pola pukulan teraan 3. Sedangkan pola pukulan teraan 4, karena di dalam pola pukulan teraan 4 ini mengurangi 1 pukulan, jadi akan terlihat kosong dan menurut Inyoman Arnamo juga kurang baik hasilnya. Kemudian untuk pola pukulan teraan 5B, pola pukulan teraan 5B ini merupakan kebalikan dari pola teraan 5A. Jadi akan terlihat rumit namun susah dilakukan oleh penabuh-penabuh di sanggar tersebut, karena dominan penabuh di sanggar tersebut adalah dari kalangan anak muda juga anak-anak. Yang pada umumnya di Jembrana untuk penyaji kendang Mebarung tersebut adalah dari kalangan orang tua, namun di sanggar Purwogito ini menggunakan kalangan anak muda. Jadi beliau memutuskan untuk menggunakan pola teraan 5A karena lebih mudah dan menghasilkan suara yang baik. Kemudian bagian kedua adalah pola pukulan centongan. Secara keseluruhan di sanggar kendang Purwogito ini terdapat 8 jenis pola pukulan centongan, di mana pola pukulan centongan ini bersifat sangat fleksibel. Dari ke-8 pola centongan ini, apabila penyaji kendang menguasai semua pola pukulan tersebut, maka akan bisa dimasukkan yang mana saja secara bergiliran, asalkan pola pukulan centongan itu dilakukan setelah pola pukulan teraan. Menurut Dikadai Haryanta, beliau adalah salah satu narasumber saya, di mana beliau menyatakan bahwa ketika kita melakukan pola pukulan centongan ini, minimal sudah melakukan 4 kali pola pukulan teraan. Namun pada pengaplikasiannya, apabila penyaji kendang tersebut sudah betul-betul menguasai pola pukulan tersebut, maka pola centongan ini bisa dimasukkan di mana saja, bisa dimasukkan yang mana saja dari ke-8 ini. Dan semakin banyak penyaji kendang menguasai pola pukulan centongan, maka barungan yang dihasilkan akan semakin baik. Mengapa demikian? Ketika kita perhitungkan bahwa melakukan mebarung kendang ini membutuhkan durasi yang tidak sebentar, bukan lagi bermenit-menit melainkan berjam-jam. Maka dari itu apabila kita menggunakan sedikit saja pola pukulan centongan akan menghasilkan tetabuhan yang monoton atau itu saja. Apabila menghasilkan pukulan yang monoton, otomatis penikmat kendang mebarung ini akan merasa jenuh dan bosan karena pukulan yang dihasilkan itu saja, tidak menarik jadinya. Maka dari itu ukuran baik dan tidaknya mebarung kendang itu yang pertama menurut pengamatan saya adalah banyak tidaknya penyaji kendang menguasai centongan. Kemudian kekuatan kestabilan dari penyaji kendang tersebut untuk mempertahankan tempo dan konsentrasi yang kuat agar ketika kita memasukkan pola pukulan centongan ke dalam pola pukulan teraan ini tidak terjadi kesalahan tempo. Kemudian apabila terjadi kesalahan tempo atau kesalahan pukulan, maka dari kedua penyaji kendang tersebut pola pukulan teraannya akan sama dan sejajar. Apabila sejajar, otomatis terlihat hanya ada satu orang penyaji kendang dari kedua penyaji kendang itu. Tidak terjadi paketan atau kaitan di antara kedua penyaji kendang tersebut. Nah, untuk memperbaiki hal tersebut, salah satu dari penyaji kendang tersebut harus menguasai betul-betul bagaimana cara mencari pukulan teraan sebelumnya. Karena apabila kedua penyaji kendang tersebut tidak menguasai betul-betul bagaimana mengembalikan seperti semula, maka tetabuhan mebarung kendang ini bisa putus di tengah jalan. Otomatis ketika putus di tengah jalan sudah pasti mempengaruhi penilaian dari penikmat kendang mebarung ini. Mereka berasumsi bahwa penyaji kendang ini belum benar-benar menguasai dan mungkin mereka menilai ketika ada 2 seke yang melakukan barung kendang yang putus lebih dahulu
sebagai yang kalah dan yang kuat sebagai yang menang, bukan hanya saja dari kualitas suara kendang. Memang dari kualitas suara kendang ini menjadi penentu, karena semakin besar suara atau semakin panjang gema dari suara kendang membarung itu merupakan salah satu faktor penentu dari baik dan tidaknya tetabuhan membarung kendang tersebut. Pokok bahasan yang kedua adalah tentang perkembangan kendang membarung di Sanggar Kendang Purwogito ini. Sebelum kita berbicara masalah perkembangan, barang tentu kita perlu mengetahui bagaimana kendang membarung di sana sebelum terjadi perkembangan, atau bagaimana sejarah bisa ada kendang membarung di sanggar tersebut. Yang pertama adalah saya bertanya kepada narasumber Inyoman Arnawu selaku beliau yang membuat sanggar kendang itu. Beliau mengatakan bahwa beliau membuat sanggar kendang membarung ini berawal dari tahun 2019 sampai 2010. Kenapa beliau bisa membuat sanggar kendang membarung? Karena berawal dari ketertarikan beliau terhadap kendang membarung. Beliau tertarik karena ayah beliau adalah seorang seniman kendang membarung dulunya, dan beliau sudah mengikuti ayah beliau sejak beliau masih SD. Beliau sudah mulai belajar menabuh kendang membarung dan ikut melakukan membarung kendang tersebut. Kemudian melihat dari kendang-kendang lainnya dan beliau ingin membuat kendang sendiri, disinilah mulai terjadi perkembangan. Yang dahulu para pendahulu kendang membarung ini membuat kendang membarung dengan menggunakan satu kayu utuh atau satu gelontongan kayu yang berukuran besar. Mungkin karena pada waktu itu memang masih ada kayu dengan diameter sedemikian besarnya untuk memungkinkan membuat kendang membarung. Sedangkan dewasa ini beliau membuat kendang membarung dengan merakit kayu. Jadi beliau merakit kayu mengelem sehingga membuat ukuran sedemikian besar. Selain hal tersebut juga dilihat dari pola pukulan, memang jelas kembali lagi kepada pokok bahasan satu tadi, bahwasanya di Sanggar Purwogito ini memiliki banyak sekali jenis pukulan. Lihat dari teraan, sanggar ini mempunyai 4 jenis pola. Kemudian dilihat dari centongan, sanggar ini memiliki 8. Mungkin menurut pengetahuan beliau menyatakan bahwa di sanggar lain atau di seke kendang membarung lain tidak begitu banyak memiliki pola pukulan, sehingga terlihat sekali bahwa di Sanggar Purwogito ini terjadi perkembangan pukulan. Kemudian setelah pola pukulan juga dari penyaji kendang itu sendiri. Di Sanggar Purwogito ini dominan yang menjadi penyaji kendang adalah dari kalangan anak muda hingga anak-anak yang masih menjalani pendidikan di sekolah dasar. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada umumnya penyaji kendang itu adalah dari kalangan orang tua atau berusia lanjut. Namun Inyoman Arnawu ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar kendang membarung dengan tujuan bahwa anak-anak ini kedepannya bisa melestarikan kendang membarung agar tidak ditinggalkan. Dari kedua pokok bahasan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa di Sanggar Kendang Purwogito ini terdapat 2 bagian di dalam satu tetabuhan kendang membarung, yaitu bagian teraan dan bagian centongan. Pada bagian teraan ini terdapat 4 jenis pola pukulan, yaitu pola pukulan 3, pola pukulan 4, pola pukulan 5A, dan pola pukulan 5B. Kemudian pada bagian centongan terdapat 8 jenis pola pukulan yang memiliki tingkat kerumitan yang berbeda. Kemudian dari segi perkembangan di Sanggar Purwogito ini telah terjadi perkembangan pada bentuk fisik atau pada cara pembuatan kendang membarung itu sendiri, yang dimana para pendahulu kita membuat kendang membarung dengan menggunakan satu gelontongan kayu utuh, sedangkan di Sanggar Purwogito ini beliau membuat kendang membarung dengan cara merakit kayu dengan mengelem kayu sehingga membentuk ukuran yang sama dengan kendang membarung pada umumnya. Kemudian dari segi pola pukulan sudah jelas di sanggar ini memiliki banyak jenis pola pukulan, dan hal tersebut merupakan perkembangan dari jenis pola pukulan kendang membarung. Kemudian tentang perkembangan penyaji kendang di Sanggar Purwogito ini dominan para penyaji kendang ini adalah dari kalangan anak muda hingga anak-anak, di mana itu merupakan wujud nyata dari upaya beliau
untuk melestarikan atau menanamkan rasa cinta anak muda terhadap kesenian atau kearifan lokal dari Kabupaten Jemberana. Itu agar suatu saat nanti kendang Mubarung ini tidak ditinggalkan di Jemberana. Sekian pemaparan dari saya. Om Santi Santi Santi.